Melok sapa, Mbak? Akeh wong sing nyembah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur misteri. Jadi kali ini saya berada di suatu tempat. Saya ingin mereview lokasi ini secara pribadi ya, karena beberapa kali saya lewat di sini, sering sekali sebenarnya lewat di depan sini, dan saya penasaran sekali dengan lokasi ini. Lokasi ini sebenarnya sebuah gedung kosong yang terbengkalai, dan saya nggak pernah melihat ada orang yang masuk ke sini. Jadi saya hanya penasaran aja dengan gedung yang ada di sini dan apa yang ada di dalam sini. Makanya kita ngajak Mas Hasril ya, untuk kita review-review ke sekitar sini, Mas Hasril ya. Oke. Ya. Oke. Mas, ini bekas apa ini, Mas? Kantor atau pergudangan? Ini Mas, dulunya ini adalah tempat gudang beras. Bukan gudang beras sebenarnya, gudang semen kayaknya. Ya, ini. pertama kita itu gudang beras dulu, Mm-hmm. terus diganti sama gudang semen, Mas. Oh, seperti itu. Jadi apa namanya, berhubung nggak ada izin gudang semen, jadi pabrik ini bukan pabrik ya, ini gudang langsung ditinggalkan gitu. Jadi gudang beras dulu, habis itu setelah gudang beras langsung jadi gudang semen. Berhubung pabrik gudang ini tidak ada izin, langsung dipindah, Mas. Pergudangan ya? Iya, pergudangan. Nah, ini ada sedikit cerita. Ya. Kita sedikit ya. Tadi itu pas saya udah memasuki wilayah sini dan saya parkir di sini, memang saya melihat identitas yang sangat jelas, Mas, malahan sangat jelas. Mungkin kru tidak melihat ya, padahal itu sangat jelas sekali gitu, Mas. Jadi identitas ini tuh memandang kita, jadi memperhatikan kita. Satu entitas, satu sosok. Nah, beliau ini adalah penghuni asli wilayah sini, Mas. Beliau ini. Nah, kita nanti melakukan penelusuran didampingi dengan beliau ini, Mas. Oh. Gitu. Intinya dia ini yang akan menemani kita tour, atau dia yang menjelaskan. Intinya kayak seperti membantu menjelaskan. Tour guide lah, seperti itu. Oh ya. Nah, jadi beliau ini memang welcome sama kita, kedatangan kita. iya, jadi sosok ini itu nanti yang akan menjelaskan gitu, Mas. Jadi kita diajak jalan-jalan dulu. Jadi jalan-jalan itu mengikuti alur, Mas. Enggak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi mengikuti alur dulu. Oh ya, ayo. Gitu. Berarti Mas Hasril yang nanti menunjukkan mau kemana dulu ya? Iya, saya menurut si beliau ini ya. Oke. Oke. Jadi beliau ini sudah menunggu kita di depan, Mas. Sekarang udah di depan. Jadi kita disuruh ke depan dulu sampai ke mungkin ada jembatan sebelah sana. Ya. Nah, jadi kita disuruh sampai ke jembatan sana. Jadi gini, Mas. Beliau ini sebenarnya bukan hanya menjadi tour guide ya, Mas. Bukan hanya menjadi menjelaskan, tapi di sini ada dia itu berusaha berorasi. Berusaha menyampaikan sesuatu kepada kita, dan saya tadi kan melakukan mediumisasi. Tujuan saya di sini adalah menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Oh gitu ya. Tuh. Jadi secara kebetulan beliau ingin menjelaskan dan ingin menyampaikan pesan ini agar disampaikan ke seluruh masyarakat itu, Mas. Oh gitu. Saya mau tanya dulu sebentar. Kita di jembatan di sungai itu ada apa? Maksudnya kenapa kita harus ke sana? Ya, jadi mungkin ada pesan dari beliau, jadi kita ngikutin aja, Mas. Oh gitu. Ya. Ya wis. Kita ke sana aja. Oke.
Mas, sekarang kita sudah sampai di jembatan Hmm. apa yang beliau tangkap ya. Kita kan diantar ke sini sama beliau, gitu. Jadi maksud beliau ada di sini, beliau itu ingin menyampaikan Mas, di sini tuh ada yang namanya residual energi, dua golongan. Oh, heeh. Dua golongan. Jadi yang golongan pertama itu adalah golongan pengikut. Mhm. Yang kedua adalah golongan pengganggu. Gitu. Jadi untuk golongan pengganggu itu adalah dia itu berwujud Mas, berwujud sesuatu. Jadi Oh. bisa berubah-ubah wujudnya, bisa Iya, berubah wujud perempuan, bisa berwujud anak-anak, bisa berwujud kakek-kakek. Jadi kalau misalnya berwujud anak-anak, biasanya di sini bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas, Mas. Oh, di sini nih. Iya, jadi sering. Nah, kecelakaan lalu lintas ini disebabkan oleh gangguan dari makhluk astral yang di sini, Mas. Ada di sini. Iya, yang pertama itu adalah penggangguan dari golongan gangguan. Jadi dari golongan gangguan ini dia ditutup matanya, Mas, dari sana. Oh, dari atas Dari sana. ya, dari atas sana pas naik-naikan itu dia matanya ditutup. Itu. Yang kedua, gangguan yang kedua adalah namanya ngantuan. Ngantuan. Iya, ngantuan, mengantuk. Ya, itu gangguan yang kedua, Mas, untuk jin pengganggu ini. Itu sangat berbahaya. Jadi si kakek ini beliau itu menyarankan dari jalan naikan yang makam itu disuruh ngebel, Mas. Ngebel. Klakson gitu Mas ya. Ya, mengklakson 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, Nah. kalau enggak salam lah. Salam. Ya, seperti itu, Mas. Karena wilayah ini tuh kan muter jalannya, Mas. Itu rawan kecelakaan sampai sana. Itu untuk yang golongan pengganggu, Mas. Untuk golongan yang pengikut, nah, ini adalah orang yang kosongan, Mas. Kosongan seperti apa maksudnya? Kosongan itu badan yang kosong. Jadi kita kosong, nggak ada penjaga, atau kita lagi ada masalah, depresi lewat sini, itu dia akan ngikut, Mas. Oh gitu. Dia akan maksudnya. ngikut dan bersemayam di dalam diri, Mas, biasanya. Dia akan ikut sampai ke rumah, sampai kemanapun, mungkin seumur hidup kali, Mas. Oh. Namanya ini golongan residual energi yang tidak bertuan lah. Ya, Dia ya. mencari tuannya gitu, Mas. Oh, seperti itu ya. Dari wadah gitu ya. Ya, nyari wadah seperti itu. Oke, kita langsung ngikutin perjalanan selanjutnya Yang di dalam. dipandu oleh beliau ini. Oke, oke. Jadi kakek itu memberhentikan di titik spot ini, Mas. Iya, ya. Jadi kakek itu sedang menjauh, Mas, dari spot ini. Yang saya tangkap di sini pas baru masuk, ya. Di sini tuh ada banyak entitas yang menggerumbul, Mas. Membuat suatu kelompok. Saya nggak ngerti sih itu kenapa. Ya. Gitu loh, saya nggak ngerti itu kenapa. Tangan panas enggak? Panas Mas, saya merasakan panas ini. Saya mendekat. Panas sekali Mas. Ini ada panas. Hangat. Jadi energi. Mana? Jadi begini, Mas. Kenapa sosok yang banyak tadi itu menggerumbul di sini? Karena tempat ini ternyata, Ya. kenapa beliau itu mengajak kita ke sini? Hmm. Jadi tempat ini tuh
eh, sering dibuat tempat, mohon maaf, tempat Mesum. mesum. Oh, gimana di sini, Bang? Iya, ini yang baru, iya, Di sini nih. iya baru. Jadi apa sih istilah benihnya apa itu? Mm-mm. Itu bercecer di sini. Ya Allah. Oh. Gitu. Jadi mereka itu sedang menjilatin makan bersama di sini. Oh ya, Tuh. jadi Di sini. Terus ini yang baru, terus yang kedua bekasnya ada di sebelah sana sama sebelah sana. Yang mana, Mas? Yang mana? Yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Sebelah sini, Mas. Sebelah sini. Sebelah sini. Sebelah sini ya. Karena memang sengaja ini dibuat Diinggir-inggirkan ya? Kayak diinggir-inggirkan ya? dibersihkan. Di sini, Mas. Tempatnya di sini sebelah sini. ya. Sebelah sini ini. Itu mereka biasanya kesininya siang hari, pagi hari. Boleh sebutkan nggak sih? Jadi mohon maaf ya. Jadi mungkin kenapa tempat ini dibuat permesuman karena mungkin dekat dengan tempat Oh ya, yang itu tit. Ya. itu. Nah, jadi kita sensor aja ya itu tit. Jadi mereka kan tidak punya tempat. Mm-mm. Hotel jauh mungkin ya. Mm. Jadi tempat ini adalah tempat favorit mereka. Solusi alternatif terdekat ya? Solusi alternatif dekat. Jadi di sini Mas solusinya. Gitu. Jadi saya melihat mereka itu kayak bergerombol di sana, bergerombol di sana, bergerombol di sana dan bergerombol di sana. Sekarang masih ada di Mungkin intensitas energi kita menghalangi mereka. Jadi kayak seperti gini, kayak laron kan itu kan menghubungi cahaya. Iya. Kalau lampu dimatikan, laronnya kan hilang gitu Mas. Oh. Jadi kita Kita datang mereka menghilang. mereka pergi. Ya sejarak mungkin 10 meter mereka datang lagi gitu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu entitas yang menggerubungi itu apa itu maksudnya? Dalam bentuk apa atau wujudnya seperti apa? Jadi yang saya lihat ya Mas ya. Ya. Sebenarnya nanti mungkin yang saya jelaskan di sebelah sana. Hmm. Jadi hujan ya? Enggak. Jadi tempat ini itu seperti ada asap yang muncul dari bawah tanah gitu Mas. Oh, Kayak ya. wos gitu. Wos gitu. Apa sih istilahnya wedon kalau nggak salah? Wedon. Nah, wedon itu seperti pocong ya Mas ya, seret gitu. Tapi itu Asap dan asap itu bisa berubah-ubah Mas, berubah wujud. berubah wujud, Berubah warna? perempuan, laki-laki. Nah, salah satunya residual energi itu yang ada di jembatan tadi itu, dan Oh. sama dengan yang di sini tuh. Jadi asap-asap tadi tuh muncul sebagian di sini dan sebagian ada di sebelah sana. Oh iya, iya. Itu. Ini memang sebelum ada pabrik semen memang ada itu Mas. Beras itu memang sudah mempunyai itu. Oke. Oke. Oke, kita di tempat yang kedua. Di tempat yang kedua, saya merasakan anu lagi. Tempatnya Gesekan. sebenarnya satu tembok ya, cuma di ruangan yang kedua berbangun berbeda. Kalau di sini residual energi yang sama rasakan itu apa, Mas? Jadi yang saya lihat memang saya nggak bisa melihat apa-apa Mas kalau di ruangan sini. Tidak seperti yang di sebelah tadi. Iya. Cuman mungkin karena bangunan lama ya. Iya. Karena mungkin bangunan lama yang ditinggalkan. Di luar bangunan ya. Di luar bangunan itu saya melihat sosok bukan genderuwo ya Mas. Tapi tinggi itu gede. Jadi atapnya ini pun itu masih seudulnya gini, tapi dia masih tingginya. Di pohon sebelah situ. Oh, di pohon itu. Sebenarnya Bang, hijau. Yang mana? Di situ. Jadi tingginya itu sampai bangunan atas itu Mas. Iya, dia di luar situ. Dia. Oke. Gini Mas.
saya memang nggak bisa melihat apa-apa ya Hmm? di wilayah ini, Nah, di sekitar. di wilayah sini. Eh, mungkin jadi aku kayak ngerasa kayak ditarik-tarik Mm-mm. gitu loh, Mas. Kayak ditarik ditarik ke belakang, Belakang heeh, agar menuju ke sana sebenarnya. ke tempat sana. Iya, Tapi bisa nggak mas kayaknya? jadi kayak ditarik. Jadi saya tuh kayak ditarik-tarik gitu loh. Hmm. Jadi mereka itu tidak menginginkan saya di situasi yang seaman ini gitu. Oh. Jadi saya ditarik-tarik itu karena beda wilayah tempat dan wilayah ini. Jadi beda itu mas, beda penghuninya. Mm-mm. Yang sebelah sana penghuninya tadi yang itu, Mm. yang sebelah sini Yang di sana itu. iya, yang kelihatan di sebelah sana itu mas, Hmm. yang kelihatan. Kita Kemana dulu? coba ke sana, ada jalan atau tidak? Coba. Aku kok doyong ngiri. Depan ini. Enggak, ya di jalan ini loh. Iya tapi depan ini. Enggak, sampai sana ini jalan. Ah, tuh. Luas banget mas ini mas. Nah ini kan bekasnya pabrik beras ini mas, buat Oh iya. padi, Penjemuran. penjemuran padi. Jadi kita sebelah sini mas. Saya cukup di sini aja. Sini aja. Iya cukup di sini aja. Mas, kamera ngadep di sini aja. Di sini. Ganti anu. Sorry ya. Apa, Bang? Sampai bisa lihat ini. Iya. Apa itu putih-putih, Bang? Ini bunga. Oh iya, Bang, bunga itu, Bang. Ya. Center mojok di kono. Ben kayak atur nggak bisa tarik. Ngeblur ini. Oh, ini bunganya ya? Iya. Oh iya, itu bunga itu. Iya, Bang. Ini karena apa, Bang? Ya muntahnya dia. Ini. Jadi mohon maaf ya sebelumnya. Jadi tempat ini tuh bukan sembarang tempat Iya. buat permesumannya mungkin. Iya, iya. Tapi di sini ada yang namanya ritual. Ada yang melakukan ritual juga berarti ya? Iya. Kayak berasa di sini. Jadi energinya kuat di sini memang. Bang, mana Energinya kasih sangat ke kuat. kamera, Bang? Emang energinya memang sangat kuat mas di sini. Sangat kuat di sini. Karena apa? Di sini ada kebelakangan. Jangan sampai ini. Jadi tempat sini itu ya, tempat ini adalah tempat ritual, tahu istilah satanik Iya. Pemuja setan seperti itu. di sini ini. Ya. Ini baru mungkin 3 hari. Dia melakukan ini untuk apa? Mencari pesugihan kah, nomor kah? Atau... Bukan. Jadi pemujaan yang mereka lakukan ini benar-benar menyembah setan mas. Tujuannya memang untuk mempersakti diri.
Oh, mencari kesaktian. Iya, di sini. Iya, iya. Jadi tadi kalau misalkan tadi Saman mengelilingi di tempat ini sambil menunjuk tadi apa maksudnya, Mas? Jadi saya ingin merasakan berapa orangnya yang ada di sini. Ternyata lebih dari 20 orang Banyak orang berarti yang melakukan ritual persembahyaan ini. ritual di sini. Ritual satanik seperti itu di sini. Iya, iya. Jadi sebelum di sini meskipun ini di sini tempatnya tidak terlalu banyak ruangan-ruangan, hanya sebuah gedung kosong dan kosong aja nggak ada apa-apa, tapi ternyata banyak lokasi-lokasi yang ya tadi Mas Hasri bilang itu kalau kalau di siang pagi itu bisa dipakai, biasanya dipakai untuk mesum. Dan di tempat yang sebelah sininya, ini di luar gedung tapi mungkin di sebelah sampingnya, ini juga ada orang melakukan ritual. Itu yang ini tadi ya. Ya, di sini yang orang melakukan ritual yang dibilang Mas Hasri tadi adalah ritual satanik atau eh, menyembah setan. Sebenarnya di sini ada properti lagi, Mas. Cuman mungkin dibuang atau bagaimana ya. Sini ya. Jadi ada properti lagi seperti eh, di sini ada sesajennya, Mas. Sebenarnya, Mas, banyak, Mas, di sini. Dan sesajen itu mungkin sudah dibawa. Sebagian sudah dibawa pulang. Iya. Dan ini gini loh, Mas. Tujuannya di sini tuh buat belajar ilmu santet, Oh, ilmu hitam. Yang saya lihat bukan hanya orang yang tinggi besar yang sebelah gedung sana, tapi ternyata kita ini berada di tengah-tengah kakinya mereka. Jadi gini, posisi kita ya, begini, gini, kita ada di sini. Oh, kita pas ada di punjer di tengahnya ya. Iya. Jadi Dikangkangi lah ya. intensitasnya tuh, jadi dia di atas kita, ke atas sana. Gitu ya. Iya, Dikangkangi gitu ya. ya makanya kan saya lihat ya dari tadi apa yang bikin membuat saya merinding, apa yang membuat saya sampai nggak enak hati. Saya melihat di sekeliling kan ngelihatnya kan pandangan mata kan ke bawah ya, nggak sampai ke atas. Jadi saya pas melihat ini, saya mengelilingi ini ternyata benar. di atas. Jadi sosok ini mukanya seperti, mohon maaf ya, seperti anjing. Oh, Serigala. Anjing, jadi Pak anjing. Dia mengeluarkan lidah sampai menetes-netes. Itu dan tetesannya itu yang mereka tampung untuk senjata mereka. jadi Iya. Jadi manusia tapi kepalanya itu seperti anjing. Mas, saya boleh ngomong sebentar nggak, mungkin di luar konteks dari ini ya. Jadi sebelum misteri, saya selama penelusuran dari awal video ini sampai sekarang, saya baru kali ini merasakan, ini jujur, saya dari awal masuk di pundak saya ini itu saya merasa kayak Mati rasa. bukan Berat mati ya, rasa, berat ya, berat berat sekali. Oke, ini di memang gitu Mas. Jadi jadi kita udah di luar wewenangnya. Mbah yang tadi itu. Iya, beliau udah di luar wewenang beliau. Gitu. Jadi beliau itu hanya mengajak kita nggak berhenti-berhenti. Jadi beliau itu hanya mengajak kita ke pesan itu sama pesan yang sebelah sana. Gitu. Semakin tempat ini dibuat seperti itu, semakin kuat energi mereka. ya. Gitu. Jadi gimana, kita langsung ke pindah lokasi atau kemana? Sebentar. Kayaknya kalau kita ke tempat ini sebenarnya kalau sebelum misteri kalau boleh sebelum misteri kalau mungkin bisa ngelihat, sebenarnya tempat ini kayak tanah lapang tapi banyak tanaman-tanaman, dan yang di bawah kaki saya ini yang kita injak ini adalah tempat dulu pari atau padi itu dijemur, gabah dijemur di sini. Jadi tempatnya sebenarnya luas sekali. Jujur memang saya baru pertama kali tahu tempat ini karena beliau. Saya juga nggak tahu ini bekasnya pabrik beras. Ya. Saya nggak tahu bekasnya pabrik beras karena beliau, sosok identitas tadi yang ngomong, dia
ngomong bahwa ini dulunya pabrik beras sukses. Karena ada gangguan gaib ya Mas ya. Gangguan gaib akhirnya dijual sama pemiliknya gitu. Jadilah pabrik semen ini. Seperti Apa itu. pabrik, Mas? Gudang. Oh, gudang ya. Gudang. Gudang semen ini. Gitu. Jadi memang dari awal dijualnya itu memang karena itu. Jadi saya tuh sebenarnya di tempat ini tuh ya bener-bener saya mencari tempat aman sebenarnya. Saya nyari aman sebenarnya saya gitu loh. Berhubung saya ketemu di titik ini dan ada yang menyeret saya ke titik ini karena memang betul di sini ada tempat persembahan. Dan sini saya lebih merasa aman atau seperti apa dari tempat yang tadi itu? Lebih merasa aman di sini atau di tempat yang lain? Saya lebih aman yang di gudang tengah itu sebenarnya. Oh, yang tengah tadi. Iya. Jadi Nyaman yang di tengah ya. Jadi ada aja yang ingin menarik aku gitu Mas. Oh, gitu. Jadi saya tuh kayak rada mundur gitu Mas di sini. Kita beda ke tengah aja atau gimana? Coba kita ke sana ya, balik ke Tengah. sana. Nggak ke situ, Bantu senter dulu. ke situ lewat Bisa sini nggak mungkin. itu jalannya ke sana? Center. Kita mau masuk ke rumah yang itu. Coba tak kamu center bawah dulu, Tobit. Ya, ini bekas bendi kayaknya itu Bang. Iya. Ini bekas bendi ya. Iya betul. Layak. Iya. Mm-mm. Mas, tolong jangan hilangkan cahaya. Oke. Sini Sudur Misteri ini bekasnya kendi ya. Bekasnya kendi. Yang dipecahkan di sini. Coba sebelah sini. Saya memang merasakan kakiku ini kayak seperti panas, seperti ngambang gitu Mas. Jangan tuh ngambang. Soalnya tempat ini tuh memang bekas tempat orang pemujaan. Jadi saya seperti ngambang gitu di sini. Mungkin kebanyakan energi di sini ya Mas. Himpitan energi. Sini jadi kayak kakiku kayak seperti ngambang gitu. Tidak merasa seperti tidak benar-benar menapak seperti itu. Iya, jadi kayak saya ini seperti bukan diri saya sendiri memang sebenarnya. Nah, kita jadi ke mana? Kita ke sana coba. Tapi coba center bawah dulu. Jadi gimana Mas? Makhluk yang tadi ada di sana berkumpul di mana? Di tempat yang kita tadi. Yang terakhir yang tadi ada pemujaan itu tadi? Iya. Jadi dikiranya kita lagi melakukan sesuatu. Ini Mas. Mas Guntur, kayaknya aku nggak kuat deh. Kayaknya Mas Guntur kudu numpah kopinya tadi deh. Buat kopi di tanah. Ya kayak ke depan aja saya. Kalau nggak kuat nggak usah dipaksa. Kita closing aja kalau. Sebentar ya. Jadi gini. Aku Soalnya kalau saya melihat itu zaman itu kayak lemas, kurang bertenaga, kayak terkuras energi seperti itu. jauh lagi benar. Banyak kayak orang pikirannya kosong atau melamun seperti apa gitu loh Mas.
Kalau memang sekiranya Saman nggak kuat dan nggak bisa meneruskan, ya sudah, kita tidak apa-apa, kita closing di tempat ini aja, terus kita cabut aja. Ya. Masalahnya kan daripada kita nanti kenapa-napa di sini, tujuannya yang ya setidaknya jadi gini ya dulu, dari mungkin saya sedikit bisa saya matikan dulu. Jadi gini dulu, dari yang saya coba simpulkan aja ya, dari yang kita sudah masuk tadi di saya lagi menahan sesuatu, Mas, biar saya nggak menarik ke situ. Jadi kalau misalkan saya tidak tahan, oke, jadi gini aja. Jadi sukma saya yang akan ke sana. Oke, Saman coba menenangkan diri dulu di sini. Tahan dulu. Kita akan coba mengambil kesimpulan dari semua ini. Jadi Saman jangan ngomong dulu. Kayaknya kopimu taruh sini. Kopinya? Aduh, berat banget, Mas. Nggak kuat, Mas. Ya, ya. Bentar, Mas. Aku nggak bisa, nggak kuat ini beneran, sumpah. Aku Assalamualaikum, Mas Azri. Assalamualaikum. 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 Mau minum, Mas? Iki sinten iki? Siti?
Wonten apa? Patosipun. Wonten apa? Loh, Mas Guntur. boten kula, sanes kula. Kopi. Kopi kanggo sapa? Menelusuri tempat niki, Mbak. Badhe wonten napa niku wau wonten sapa disampaikan temriki niki bahwa di sini ini ternyata ada tempat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi seperti ini, Mbak. Maksud saya untuk mengekspor tempat ini. Kenapa? Tolong disampaikan. Maksudnya jenengan masuk ke Mas Hasil niki nopo? Melok sapa, Mbak? Meloknya Mas Hasril. Nyapa sampean kok melok, Mbak? Nyapa Mbak kok melok, Mbak? Apa, Mbak? Nggih, Mbak. Nggih. Oh, sampean yang ada di belakang sana itu. Kenapa Anda tidak suka kalau ada orang menyembah Anda atau seperti apa? Atau memang Anda yang mau seperti itu? Oh, malah si Lojo. Orang hapus-hapus. Kanggo wong sini kene cuman kurang. Anak. Oh, ra gelem. Buane wis dulu. Wis sudah buat harus dibuat ini, Mbak. Ini coba. Oh.
banyu Bu. Makasih. Mana banyu Bu? Itu banyu betul ya. Ya gini. Tubrukkan tangan. Tubrukkan tangan dulu. Bismillah. Ayo Mas Asri. Ayo tangan. Ayo tangan. Balik. Ayo. Balik. Ayo. Balik. Balik. Tunggu sih. Iya, enggak mau. Asma ini kudu piye? Kak oleh kian, ini boleh tak kena. Kudu piye? Kamu ini? Kudu piye udah? Istirahat sih. Oh kudu dipengkek ini. Kawai. Hah? Enggak, mestinya untuk sementara dulu biar istirahat. Sing di. Ya wis. Sama tenang. Turunlah tanganmu. Iki tangane sapa? Wis rasa melo, aja mbledek wae. Manut to ngono. Balik asal mulamu ya. Ayo. Balik.